Pelatih Belanda singgung banyaknya pemain naturalisasi. Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri. Pelatih Dewa United Jan Oltrikring mengomentari soal banyaknya pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki banyak pemain naturalisasi, bahkan dalam pemanggilan untuk lawan Vietnam terdapat 11 pemain yang dipanggil. Pelatih Dewa United Jan Oltrikring turut mengomentari isu tersebut. Menurutnya Timnas Indonesia terlalu meremehkan diri sendiri karena banyak pemain lokal yang sejatinya memiliki talenta tersembunyi. Sekarang mereka, Timnas Indonesia, ambil semuanya dari Belanda, pemain keturunan. Tapi jangan lupa edukasi pemain sendiri atau lokal, kata Jan Oltrikring dalam konferensi pers jelang laga lawan Bayangkara FC pada Jumat 15 Maret 2024. Karena bagi saya, Ricky Kambuaya adalah contoh. Dia subjek yang saya suka dan dia mau belajar. Kalau kamu belajar hal-hal basic, kamu akan jadi pemain yang sangat bagus. Saya mengikuti timnas dan lihat juga pemain-pemain Belanda yang dinaturalisasi, tapi saya merasa pemain-pemain Indonesia juga bisa. Harusnya mereka tahu tambahnya. Timnas Indonesia mesti mengidentifikasi corak ciri khas permainan sendiri lewat talenta-talenta lokal yang perlu ditingkatkan. Saya rasa di Indonesia punya pemain-pemain yang teknikal sekali, tetapi saat saya lihat pemain di timnas bermain, mereka sedikit lebih bertahan, kata pelatih asal Belanda itu. Sangat penting bagi Indonesia untuk membuat identitas sendiri, lalu selanjutnya harus berinvestasi di struktur dasar dan youth education. Saya pikir ini adalah tantangan terbesar di sepak bola Indonesia, tambahnya. Selain mencontohkan perkembangan Ricky Kambuaya, Jan Oltrikring juga mencontohkan perkembangan salah satu pemainnya di Dewa United, Theo Numberi. Menurutnya Theo adalah salah satu pemain lokal paling berkembang saat ini. Saya punya di sini salah satu pemain Indonesia yang paling berkembang, paling baik. Dia tahu saya selalu bilang soal hal-hal dasar. Theo Numberi, ujar Jan Oltrikring. Theo bagi saya adalah pemain sepak bola yang membuktikan ke saya kualitas pemain Indonesia itu bisa ditingkatkan. Saya rasa Indonesia lebih investasi ke situ. Saya rasa Indonesia masih meremehkan dirinya sendiri, tambahnya. Gempuran naturalisasi, siapa pemain lokal yang bisa bertahan? Bertambahnya pemain keturunan lewat jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia memunculkan kekhawatiran pemain lokal kalah bersaing. Dari daftar 28 pemain yang dipanggil Sintayong untuk dua laga melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, terdapat 10 pemain yang dinaturalisasi PSSI. 10 pemain tersebut yakni McClough, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Jai Ijes, Nathan Joaon, Ivar Yiner, Tom Hai, Rafael Strijk, dan Ragnar Oratmangun. Dari 10 pemain ini, 2 diantaranya belum bisa membela timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada 21 Maret, yaitu Hai dan Ragnar. Pasalnya, kedua pemain belum disumpah sebagai WNI. Yang pasti, hadirnya pemain-pemain naturalisasi ini membuat permainan Indonesia lebih kuat. Salah satu buktinya bisa mengalahkan Vietnam saat tampil di Piala Asia 2023. Kendati menambah kualitas skuad Garuda, namun para pemain baru tersebut juga memberikan rasa was-was karena bisa berimbas pada minimnya jam terbang pemain lokal. Untuk lini pertahanan misalnya, posisi Rizky Ridho rawan. Sebelum Piala Asia 2023, Ridho langganan di pertahanan. Namun kini posisinya mulai tergusur dengan hadirnya Hubner. Posisi Asnawi Mangku Alam Bahar sebagai bek sayap kanan juga mulai rawan. Sandy Walsh mulai nyetel dengan pemain lainnya. Selain itu, Sandy juga bisa bermain sebagai bek tengah. Begitu pula dengan posisi bek kiri yang biasa ditempati Pratama Arhan. Selain ada Sain Patinama yang mulai dipercaya Sintayong, kini ada Nathan Joaon sebagai pendatang baru. Untuk lini tengah, posisi Ricky Kambuaya dan McClough mulai tergusur. Ivar Yiner juga memperlihatkan soliditas
permainannya saat dipercaya. Ditambah lagi saat ini ada Tom Hai. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari hal tersebut. Untuk lini tengah misalnya, Erick menilai pemainnya itu-itu saja, sehingga rawan saat nanti pemain tersebut absen. Itu yang saya bilang, di senior pun kita harus punya 24 pemain yang standarnya sama. Ketika kalau ada kartu atau cedera, kita bisa punya pemain pengganti yang sama kualitasnya. Seperti di lini tengah, kan selalu kita hanya berbicara 4 pemain, Marcelino Ferdinand, Ivar Yiner, Maklok, dan Ricky Kambuaya. Sudah, mana lagi, ucapnya pada Kamis 14 Maret. Di depan sudah terbukti pemain-pemain di Liga 1 2023-2024 kalah saing. Sintayong sangat nyaman dengan performa Rafael Struijk meski tidak mencetak gol saat tampil di Piala Asia 2023. Dengan kata lain, hanya tinggal posisi kiper yang belum tergantikan. Hernando, Aris Sutariadi, dan Nadeo Argawinata jadi pilihan utama. Namun kini ada Martin Pais yang siap bersaing. Proses naturalisasi Pais sudah selesai di DPR. Artinya pula hanya tinggal Marcelino sebagai pemain yang posisinya aman di lini tengah. Sisanya dari belakang hingga depan berpotensi diisi pemain naturalisasi yang main di luar negeri. Pada satu sisi, situasi ini membuat pemain yang berkiprah di dalam negeri dituntut berjuang keras. Hadirnya pemain naturalisasi harus menjadi pematik motivasi berlatih. Pemain naturalisasi dan yang main di dalam negeri memang tak pantas dibeda-bedakan saat sudah menjadi warga negara Indonesia, tetapi perhatian kepada semuanya selayaknya sama pula. Kabar buruk, timnas Indonesia dipastikan kehilangan satu pemain andalan, Sintayong, untuk lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dalam 2 leg. Leg pertama Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Setelah itu, leg kedua bakal dilangsungkan di kandang Vietnam di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi pada 26 Maret 2024. Untuk menghadapi Vietnam, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain itu ada satu pemain yang dipastikan absen. Pemain itu ialah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam akan absen pada leg pertama karena akumulasi kartu kuning. Pemain Port FC itu mendapatkan 2 kartu kuning pada laga kualifikasi grup F saat melawan Irak dan Filipina. Kabar tidak bisa bermainnya Asnawi Mangkualam diungkap oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya rapat dengan Coach Sintayong mengenai kesiapan timnas Indonesia dengan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024, kata Erick Thohir. Coach Sintayong memaparkan ada beberapa pemain yang belum bisa bermain karena cedera dan lain-lain. Saya rapat dengan Coach Sintayong mengenai kesiapan timnas Indonesia dengan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Untuk Sain Patinama tidak masuk dalam daftar 28 pemain karena cedera. Sementara itu, Asnawi Mangkualam selama ini menjadi salah satu pemain penting bagi Sintayong. Dia seringkali menjadi starter dan cukup banyak mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Ex pemain Jeongnam Dragons itu biasa menempati posisi bek kanan atau gelandang kanan di timnas Indonesia. Meski Sintayong kehilangan Asnawi di leg pertama, pelatih asal Korea Selatan itu memiliki pemain yang sama bagusnya, yakni Sandy Walsh. Sandy Walsh bermain di bek kanan, tengah, dan gelandang kanan. Bahkan pemain Kavi Mislen itu bermain penuh dalam 3 laga timnas Indonesia di Piala Asia 2023 saat melawan Vietnam, Jepang, dan Australia. Sandy Walsh bahkan menyumbang 1 gol saat melawan Jepang.